maka mereka akan ya mempersulit pembeli dalam pengembalian uang ya. Ketika itu sudah mentok, maka langkah berikutnya adalah konsumen atau pembeli akan melakukan somasi kepada pemilik apartemen untuk ya meminta pengembalian uang tersebut ya. Itulah somasi, somasi 1, somasi 2, somasi 3 ya. Untuk persiapan gugatan atau laporan polisi cukup somasi 1 dan 2 itu sudah memenuhi syarat. Kemudian ketika somasi tidak ditanggapi, ya kan, atau ditanggapi tapi tidak sesuai dengan harapan, maka somasi tersebut deadlock. Kemudian konsumen atau pembeli harus melakukan langkah hukum berikutnya, yakni apa? Ya pasti melakukan gugatan atau membuat laporan polisi. Kalau gugatan karena ini perkara tentang konsumen, maka pihak konsumen dapat mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Nah, ini adalah lembaga khusus penyelesaian terkait dengan permasalahan konsumen. Ya, konsumen mengajukan gugatan, membuat gugatannya kemudian didaftarkan ke BPSK. Lalu BPSK akan memanggil pihak pembeli atau konsumen dengan pihak pengusaha atau pemilik apartemen. Kemudian dilakukanlah proses persidangan, bisa memilih, bisa arbitrase, ya bisa menyelesaikan secara mediasi atau yang lainnya. Kemudian setelah selesai, maka BPSK akan mengajukan putusan, akan membuat putusan terkait dengan gugatan tersebut. Putusannya ya bisa mengabulkan, memerintahkan kepada pengusaha untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan, atau bisa saja memerintahkan kepada pengusaha untuk melanjutkan kalau itu memungkinkan prosesnya. Ya, ketika putusan sudah dibacakan dan sudah selesai, apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan BPSK tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum banding, yakni mengajukan banding ke pengadilan negeri. Ya, di pengadilan negeri akan diperiksa lagi perkara tersebut karena ini merupakan perkara khusus sama dengan PHI. Tingkat bandingnya ada di pengadilan negeri. BPSK tingkat pertamanya, kemudian nanti kasasinya di Mahkamah Agung. Proses pemeriksaannya juga cepat, singkat, ya. Nah, kemudian kalau itu tidak dapat juga terpenuhi, ya, maka terhadap putusan tersebut dapat dilakukan eksekusi, ya. Tapi itu prosesnya panjang, ya. Makanya sebetulnya banyak konsumen-konsumen itu karena proses yang tadi BPSK gugatan ya itu panjang prosesnya, maka banyak mengajukan permohonan PKPU atau pilot. Akan tetapi ya sudah ada perma yang menyatakan peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terkait penyelesaian sengketa apartemen ya dari tuntutan konsumen atau pembeli kepada PT Badan Hukum atau developer karena proses pembuktiannya rumit, ya maka tidak bisa diajukan lagi melalui proses PKPU, penundaan kewajiban membayar utang, atau kepailitan karena apa? Pembuktiannya rumit.
sehingga tidak memenuhi syarat untuk perkara sengketa PKPU atau kepailitan. Ya, itulah tadi terkait sengketa. Atau bisa juga membuat laporan ke kepolisian ya terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Konsumen. Ya, itu bisa. Karena apa? Terkadang memang daya tekan daripada kedua mekanisme penyelesaian hukum ini agak berbeda ya. Orang tuh cenderung takut ya ketika diperhadapkan dengan proses hukum pidana. Karena apa? Menyangkut badan. Kalau proses hukum perdata itu hanya menyangkut aset badan, tidak tersangkut di situ, sehingga banyak yang menempuh jalur pidana untuk menyelesaikan sebuah proses permasalahan sepanjang memenuhi unsur-unsur bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. Kalau tidak bisa memenuhi unsur itu, maka tidak bisa masuk ke perkara pidana. Ya, itu teman-teman terkait dengan penjelasan singkat mengenai polemik apabila apartemen itu mangkrak ya. Oleh sebab itu maka berhati-hatilah dalam membeli sebuah apartemen. Dipastikan dulu apartemen itu sudah dikerjakan dan sudah dibangun dan sudah selesai. Kalau katanya masih side plan, kemudian masih rencana atau masih setengah pembangunan, sebaiknya dipertimbangkan lagi. Meskipun punya uang lebih atau katakanlah untuk aset ya, tetapi perlu diingat bahwa polemik sengketa terkait apartemen itu panjang ya. Kalau apartemennya PT-nya masih sehat, no problem. Tapi kalau apartemennya PT-nya sudah tidak sehat, sudah tidak tahu pengurusnya kemana, asetnya mangkrak, proses hukumnya lama, maka akan jauh lebih besar pengeluaran untuk mengurusi perkaranya dibandingkan dengan harga yang harus diperjuangkan. Misalnya harga apartemen 200 juta, ya kita udah masuk uang 200 juta, kemudian mangkrak, tidak bisa terjadi serah terima kunci, kemudian mengambil langkah hukum. Nah, mengambil langkah hukum, maka biaya akan dikeluarkan kalau nanti bisa mendekati di angka biaya yang sudah kita masukkan dan ditambah dengan waktu yang habis, tenaga pikiran, maka sebaiknya dipertimbangkan lagi. Belilah aset apartemen kalau memang pengen beli apartemen atau kredit apartemen, yakni developernya sehat ya. Developer sehat ini biasanya menggunakan modal daripada negara ya. BUMN itu, kalau developer berasal dari BUMN itu kemungkinan besar dapat dipercaya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang betul-betul memang sudah memiliki kelas, memiliki banyak produk-produk developer yang sudah dia lakukan, atau pengembang yang sudah cukup tenar ya. Kemudian ceklah kebenaran daripada apartemen tersebut agar tidak salah. Oke, demikian diskusi sore ini. Semoga dapat mencerahkan, dapat memberikan masukan ya, bagi teman-teman yang ingin atau sedang ya berurusan dengan persoalan polemik apartemen mangkrak. Oke, sampai di sini saja. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Tetap jaga kesehatan. Bentar lagi mau buka, tetap semangat bagi yang berpuasa. Salam sehat, salam sahabat RP.